Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di minggu ke-20 setelah Trinitatis, tepatnya tanggal 25 bulan Oktober tahun 2020, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4, diawali ayat yang ke-5 dan berakhir pada ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hari ini di minggu terakhir di bulan Oktober, firman Tuhan berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Seperti yang kita ketahui dari keterangan pada ayat yang ke-9, dikatakan di sana orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sementara keterkejutan perempuan Samaria ketika disapa oleh Yesus dengan permintaan "Berilah aku minum," tentu membuat perempuan Samaria ini berpikir bahwa Yesus sedang mengolok-olok dia, atau mungkin Yesus sedang mempermainkan atau menghina, sama seperti anggapan terhadap orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi apa yang dipikirkan oleh perempuan Samaria itu tidaklah tepat dan tidaklah benar sama sekali. Bahwa semata-mata kehadiran Yesus tentu ingin memulihkan status kehidupan dari perempuan Samaria itu sendiri. Kita tahu betul apa yang dilakukan oleh Yesus seringkali penuh dengan kontroversial, sering sekali berbeda dengan apa yang dipahami dan apa yang dipegang teguh oleh kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Tetapi Yesus datang dengan segala kebenaran yang berasal dari Allah, bahwa kehadirannya ke dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi kehadiran Yesus sebagai juru selamat justru untuk seluruh ciptaan. Artinya pada saat teks ini diberitakan, termasuk untuk perempuan Samaria itu,
Lalu ketika firman Tuhan ini diperdengarkan pada saat ini, maka firman Tuhan ini juga menjadi aktual dan menyapa kehidupan kita, bahwa kehadiran Yesus juga untuk saya, untuk saudara, dan untuk seluruh ciptaan di dunia ini. Ada kontradiksi ketika Yesus meminta air minum, lalu di sana Yesus katakan bahwa Dia membawa air hidup. Saudaraku yang kekasih, betul, secara medis tubuh kita memerlukan cairan, memerlukan air jauh lebih banyak, karena komponen di tubuh kita lebih dari 70% kandungannya adalah air, sehingga daya tahan tubuh manusia tidak akan pernah lebih dari 3 kali 24 jam tahan tanpa masuk cairan. Artinya ketika lebih dari 3 kali 24 jam tanpa masuk cairan, maka serangan dehidrasi pasti akan mengancam kesehatan tubuh kita secara jasmani. Itu tentang pentingnya air untuk pelepas dahaga atau haus secara fisik dan jasmani kita. Makanya Yesus katakan bahwa ketika Dia minta air minum dari sumur itu, yang diminta Yesus hanya melepas dahaga, keletihan ketika mereka sedang dalam perjalanan memberitakan kebenaran sukacita Injil. Tetapi apa yang Yesus bawa ini, yang Yesus tawarkan kepada perempuan Samaria, air hidup, dan ditawarkan juga kepada setiap ciptaan hingga saat ini. Yang Yesus bawa adalah air hidup, artinya melepas dahaga dan kerinduan kehidupan rohani kita, yakni keselamatan, kedamaian, dan sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu di masa-masa beberapa bulan terakhir ini, sejak bulan Maret yang lalu, dahaga kita di tengah-tengah kehidupan pandemi COVID-19 ini selalu berkutat di persoalan ekonomi, selalu berkutat di persoalan menjaga kesehatan, selalu berkutat seiring dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak, kehidupan pendidikan. Bahkan tanpa pandemi juga dahaga kita di dunia ini seringkali berputar-putar dalam persoalan-persoalan yang sedemikian. Kalau enggak ekonomi, persoalan rumah tangga. Kalau bukan rumah tangga dan ekonomi, pasti pekerjaan, pasti juga tentang anak-anak, dan juga persoalan-persoalan yang mengikat manusia kerap kali untuk larut dalam dunia ini. Tetapi ketika Yesus datang menawarkan air hidup, maukah hidup kita, dahaga rohani kita dipuaskan, diberi kelegaan oleh kehadiran Yesus dalam kehidupan kita pribadi? Maka kalau ini ingin terjadi dalam kehidupan kita, buka hati kita, buka pikiran kita, agar Roh Allah yang kudus, agar Yesus Kristus dengan segala kasih-Nya menguasai kehidupan kita, kehidupan saya, kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Biar Yesus saja yang memimpin dan melegakan dahaga rohani kita. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, air hidup yang ditawarkan oleh Yesus juga sebenarnya ingin mengangkat harkat dan martabat bukan hanya perempuan Samaria itu, juga kehidupan harkat dan martabat orang-orang percaya, agar tidak melulu diperhamba oleh dunia ini, tetapi bagaimana agar hidup kita betul-betul menghamba kepada kasih dan tuntunan Tuhan. Karena kita tahu ketika perempuan Samaria itu telah menerima air hidup, di ayat-ayat selanjutnya, bahkan di ayat 29, perempuan Samaria itu menjadi saluran berkat, dan banyak orang-orang menjadi percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan hidup kita juga, kalau sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kalau hidup kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
melalui kita juga Tuhan berkarya untuk melepaskan dahaga rohani dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Saudara yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, firman Tuhan ini disuarakan bahwa ada jaminan, bahwa ada janji kekal Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mau terima itu atau kita abaikan apa yang sudah disuarakan oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita terima kebenaran suara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka arahkan kehidupan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Lalu bagaimana menyelidiki keinginan Tuhan, kehendak Tuhan? Rajin bersekutu dengan firman Tuhan. Mulai persiapkan waktu yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan artinya seluruh kehidupan kita, dari ujung rambut hingga ujung kaki, fokusnya memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan dalam setiap aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, biarlah nama Tuhan kita permuliakan, sehingga aktivitas kita lakukan dengan kesungguhan dan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin di awalnya berat kita lakukan, tapi percaya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang tadinya berat untuk kita lakukan, perlahan-lahan akan menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita tidak bersekutu dengan firman Tuhan, hidup kita sepertinya terasa haus dan kekeringan. Tetapi ketika kita sudah bersekutu dengan firman Tuhan, legalah haus dahaga kita akan janji keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang diperdengarkan pada hari Minggu ini, mengarahkan kehidupan kami untuk boleh tetap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab Yesus yang adalah air kehidupan, kami yakini akan melegakan dahaga rohani kami, sehingga keselamatan yang datangnya dari Allah akan memberi kami damai sejahtera, dan kami akan turut serta memberitakan kabar sukacita kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.